5 tahun termakan janji tidak ada pembongkaran. Normalisasi Kali Ciliwung jalan juga. Menyaksikan pembongkaran bangunan yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung, mau tidak mau kita kembali mengenang jasa-jasa mantan gubernur yang selama 5 tahun menjabat. Telah berhasil membuat penduduk bantaran sungai di sekitar Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini aman tentram dari ancaman tergusur. Rasa aman dari penggusuran inilah barangkali yang membuat warga di sana rela memilih sosok Anies Baswedan. Meskipun akhirnya rasa aman itu buyar ketika pejabat yang menggantikannya tidak lagi berlama-lama memutuskan program normalisasi. Alasan yang sama pula digunakan oleh sang mantan ketika program normalisasi itu diubah namanya sedemikian rupa sehingga janji kampanye dirinya dapat terpenuhi. Dari fakta inilah akhirnya kita bisa menganalisis, demi memuluskan syahwat politik seorang pejabat publik, dia rela mengorbankan warga yang terdampak banjir selama bertahun-tahun. Meskipun secara sepintas warga yang merasa aman dari keusuran itu hanya menikmati hasil pilihannya dalam rentang waktu 5 tahun saja. Ketika warga itu memilih Anies pada Pilgub 2017 lalu, boleh jadi tidak sadar bahwa masa jabatan Anies berakhir begitu saja. Artinya mereka tidak punya kesempatan memilihnya untuk kedua kali. Tentu saja, demi harapan mereka kembali selamat dari penggusuran, demikianlah nasib politik pencitraan yang hanya menghasilkan rasa nyaman, tapi sesungguhnya penuh kepalsuan. Pertanyaan kita tentu terserah pada kontestasi pilpres yang akan datang. Seandainya mereka yang akan memilih capres tertentu ya berkarakter seperti mantan gubernur Jakarta, ditawari perasaan aman yang sama dengan warga dampak normalisasi tadi, bagaimana mereka menjawab? Pembongkaran rumah yang berada di 5 RT pada RW 007 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan terus dilakukan hingga Rabu 9 November 2022. Pembongkaran rumah warga dilakukan terkait normalisasi Kali Ciliwung. Sejumlah rumah dibongkar setelah pemilik menerima kompensasi atau pembayaran dari pemerintah. Tampak tembok rumah itu dirobohkan serta puing-puing sisa pembongkaran dibayarkan untuk diratakan dengan lahan. Pembongkaran satu rumah dengan rumah lain hanya berjeda hitungan menit. Sejumlah rumah yang dibongkar alat berat itu sejejak rata dengan tanah. Di sisi lain ada juga beberapa tempat tinggal warga yang masih tegak berdiri di tengah sejumlah rumah yang dibongkar. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna optimistis bendungan alih Ralawan Ciliwung Bogor dan proyek sedotan di Bandara Cina bisa mengurangi 40% banjir Jakarta. Menurut Yayat, hal tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal manfaat pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi yang bisa kurang 30% wilayah hampir banjir di Jakarta. Melihat cepatnya proses pembebasan lahan dan tentunya pembangunan bongkaran yang terdampak normalisasi itu, kita jadi berpikir, kalau saja proyek itu dieksekusi 5 tahun lalu, betapa besarnya dampak yang dinikmati warga. Satu lagi bukti konyol, seorang pejabat yang hanya sibuk memoles wajah tanpa menilai telah jauh mana warga yang dipimpin menikmati nilai plus seorang pemimpin. Lima tahun termakan janji tidak ada pembongkaran. Normalisasi Kali Ciliwung jalan juga. Menyaksikan pembongkaran bangunan yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung, mau tidak mau kita kembali mengenang jasa-jasa mantan gubernur yang selama 5 tahun menjabat. Telah berhasil membuat penduduk bantaran sungai di sekitar Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini aman tentram dari ancaman tergusur. Rasa aman dari penggusuran inilah barangkali yang membuat warga di sana rela memilih sosok Anies Baswedan.
Meskipun akhirnya rasa aman itu buyar, ketika pejabat yang menggantikannya tidak lagi berlama-lama memutaskan program normalisasi. Alasan yang sama pula digunakan oleh sang mantan ketika program normalisasi itu diubah namanya sedemikian rupa, sehingga janji kampanye dirinya dapat terpenuhi. Dari fakta inilah akhirnya kita bisa menganalisis, demi memuluskan syahwat politik seorang pejabat publik, dia rela mengorbankan warga yang terdampak banjir selama bertahun-tahun. Meskipun secara sepintas warga yang merasa aman dari keusuran itu hanya menikmati hasil pilihannya dalam rentang waktu 5 tahun saja. Ketika warga itu memilih Anies pada Pilgub 2017 lalu, boleh jadi tidak sadar bahwa masa jabatan Anies berakhir begitu saja. Artinya mereka tidak punya kesempatan memilihnya untuk kedua kali. Tentu saja, demi harapan mereka kembali selamat dari penggusuran, demikianlah nasib politik pencitraan yang hanya menghasilkan rasa nyaman, tapi sesungguhnya penuh kepalsuan. Pertanyaan kita tentu terserah pada kontestasi pilpres yang akan datang. Seandainya mereka yang akan memilih capres tertentu ya berkarakter seperti mantan gubernur Jakarta, ditawari perasaan aman yang sama dengan warga dampak normalisasi tadi, bagaimana mereka menjawab? Pembongkaran rumah yang berada di 5 RT pada RW 007 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan terus dilakukan hingga Rabu 9 November 2022. Pembongkaran rumah warga dilakukan terkait normalisasi Kali Ciliwung. Sejumlah rumah dibongkar setelah pemilik menerima kompensasi atau pembayaran dari pemerintah. Tampak tembok rumah itu dirobohkan serta puing-puing sisa pembongkaran dibayarkan untuk diratakan dengan lahan. Pembongkaran satu rumah dengan rumah lain hanya berjeda hitungan menit. Sejumlah rumah yang dibongkar alat berat itu sejejap rata dengan tanah. Di sisi lain ada juga beberapa tempat tinggal warga yang masih tegak berdiri di tengah sejumlah rumah yang dibongkar. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, optimistis bendungan alih Ralawan Ciliwung Bogor dan proyek sedotan di Bandara Cina bisa mengurangi 40% banjir Jakarta. Menurut Yayat, hal tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal manfaat pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi yang bisa kurang 30% wilayah hampir banjir di Jakarta. Melihat cepatnya proses pembebasan lahan dan tentunya pembangunan bongkaran yang terdampak normalisasi itu, kita jadi berpikir, kalau saja proyek itu dieksekusi 5 tahun lalu, betapa besarnya dampak yang dinikmati warga. Satu lagi bukti konyol, seorang pejabat yang hanya sibuk memoles wajah tanpa menilai telah jauh mana warga yang dipimpin menikmati nilai plus seorang pemimpin.